Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Dunia Belajar. Bersama saya, kali ini kita akan membahas pengumuman resmi dari PKN yang bersumber dari media briefing persiapan penetapan kelulusan CPNS 2019. Nah, seperti biasa, sebelum ke videonya, pastikan teman-teman sudah klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembahasan berikutnya. Dan dengan subscribe, teman-teman membantu berkembangnya channel ini. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Tanpa berlama-lama, kita langsung menuju ke videonya. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai mekanisme pengisian formasi kosong instansi pusat. Selanjutnya, mekanisme pengisian formasi kosong di instansi daerah. Yang ketiga yaitu mekanisme penetapan NIP. Dan yang keempat adalah jadwal TMT atau penerimaan gaji yang pertama. Oke, keempat poin ini akan kita bahas satu-satu. Nah, informasi ini saya dapatkan dari briefing penetapan NIP CPNS 2019. Jadi ini sudah saya rangkum sedemikian rupa agar teman-teman bisa mudah untuk memahami. Oke, yang pertama mengenai pengisian formasi kosong instansi pusat. Nah, formasi kosong dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lainnya dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade, SKD, formasi umum, dan berperingkat terbaik. Nah, jenis formasinya itu kan ada umum, disabilitas, dan kumlot. Maksudnya gimana sih ini? Nah, sudah saya rangkum di sini. Yang memenuhi untuk pengisian formasi kosong itu syaratnya yang pertama adalah nilai harus PG atau passing grade. Nah, itu pasti ya. Yang kedua adalah peringkat terbaik setelah yang lulus. Jadi kan yang ikut SKB, kalau yang diterima hanya satu itu kan ada 3. Jadi itu di peringkat yang kedua. Yang ketiga, harus jenis kualifikasi pendidikan dan penempatan pada lokasi yang sama. Ingat ya, kalau di instansi pusat itu lokasinya harus sama. Contohnya, supaya lebih ada pandangan itu seperti ini. Pada instansi A diambil 2 orang, yaitu 1 formasi umum dan 1 formasi disabilitas. Pada saat itu, formasi disabilitasnya kosong. Maka pada formasi umum yang peringkat terbaik 2 bisa mengisi formasi kosong tersebut. Jadi sudah ada pandangan kan, seumpamanya di suatu instansi A ada 2 yang diambil. Nah, yang formasi umum itu sudah ada yang lolos atau TL lolos. Nah, yang disabilitas itu tidak ada yang mengisi atau tidak ada yang mendaftar. Jadi, yang dari formasi umum yang peringkat kedua dan yang nilainya PG tersebut, dia bisa lolos atau mengisi di formasi kosong tersebut di formasi disabilitas. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya, yaitu pengisian formasi kosong instansi daerah. Khusus untuk instansi daerah, apabila formasi masih tidak dapat dipenuhi, maka dapat diisi dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penetapan atau lokasi formasi yang berbeda. Bedanya di sini ya, lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade, SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Nah, bedanya dengan instansi pusat itu, di instansi daerah bisa menempati lokasi formasi yang berbeda. Setelah saya rangkum, maka yang pasti nilainya harus PG. Yang kedua, lokasi bisa berbeda. Dan untuk contohnya, di suatu SDA dibutuhkan 10 guru, misalnya ya ini. Sedangkan yang terisi hanya 7 orang. Lalu 3 orang tersebut siapa yang mengisi? Nah, untuk 3 orang itu, semua yang mendaftar guru di SD kabupaten tersebut yang tidak lolos ya, nilainya akan di-ranking dan dicari 3 yang terbaik. Jadi,
Seumpamanya di suatu kabupaten tersebut ada 6 SD yang membutuhkan guru. Nah, tadi kan yang semua itu yang belum lulus itu nilainya direkap, dilihat semuanya, dan 3 ranking terbaik akan dimasukkan ke dalam formasi kosong tersebut karena yang dibutuhkan adalah 3 orang. Jadi gambaran sederhananya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Di informasi berikutnya, mekanisme penetapan NIP CPNS. Nah, calon CPNS harus mengisi atau mengunggah dokumen di website SSC ASN. Nah, untuk pengisiannya lebih lengkapnya kalian bisa klik link di atas ya, sudah ada tutorial untuk mengisi dengan baik dan benar. Nah, setelah itu dokumen akan diverifikasi, lalu dicek kelengkapan dan instansi input data ke PKN, dan setelah itu akan ada penetapan bahwa calon CPNS itu lolos seleksi pemberkasan atau tidak. Oke, yang selanjutnya pemberkasan dan penetapan NIP. Nah, kemarin kan pengumumannya pada tanggal 30 Oktober 2020. Setelah pengumuman itu, tanggal 31 sampai 3 November 2020 adalah masa sanggah. Masa sanggah ini berlaku bila teman-teman ada yang kurang puas dengan hasil dari pengumuman pada tanggal 30 Oktober tersebut. Jadi, ada kesempatan untuk teman-teman mengajukan sanggah dan itu diperbolehkan. Nah, untuk tanggal 4 November sampai 30 November 2020 yaitu dilakukan pemberkasan dan pengusulan NIP. Dan pada saat 1 Desember 2020 ini adalah waktunya calon CPNS menerima gaji yang pertama. Seperti ini, pada tanggal 4 sampai 30 November adalah proses pemberkasan, dan pada saat 1 Desember 2020 adalah tanggal CPNS bisa menerima gaji. Nah, tapi penerimaan gaji ini tergantung dengan instansinya masing-masing ya teman-teman. Jadi tidak serentak tanggal 1 Desember. Dan paling lambat penerimaan gaji awal yaitu tanggal 1 Januari 2021. Jadi ini prosesnya cepat karena ada coronavirus ini. Jadi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kita syukuri saja, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Dan selamat bagi teman-teman yang sudah lolos CPNS 2019 ini. Jangan risau karena tahun depan akan ada tes CPNS lagi. Jadi teman-teman yang belum lolos bisa tetap semangat, berusaha dan banyak belajar ya. Belajar dari kesalahan yang kemarin, belajar dari teman-teman yang sudah lolos, dan semoga tahun depan bisa menyusul menjadi PNS berikutnya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih.